Halo semuanya, kembali lagi di channel Remaja Disorientasi. Kali ini aku membahas laporan keuangan di kuartal kedua yang baru saja terbit. Belum mulai, aku ingatkan informasi dari video ini bukan bersifat ajakan. Semua kerugian atas membeli saham dari video ini ditanggung pribadi masing-masing. Aku mulai dari laporan keuangan saham Adaro. Sedikit informasi, Adaro adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, minyak, gas, dan batu bara. Saat ini market cap Adaro mencapai 85 triliun dan sudah IPO di tahun 2008. Dimulai dari aset, jumlah aset Adaro kuartal ini sebesar 9,7 miliar US dollar atau turun 9,7% dibandingkan tahun lalu yang sebesar 10,7 miliar US dollar. Penurunan aset disebabkan jumlah kas dan setara kas yang turun tahun lalu sebesar 4 miliar US dollar dan saat ini turun 32% di level 2,7 miliar US dollar. Hal ini return of asset cuma bertambah 17,9%. Masuk ke utang, pada kuartal 2, Adaro punya utang sebesar 2,7 miliar US dollar. Pos ini turun 36% dibandingkan tahun lalu sebesar 4,2 miliar US dollar. Ada dua faktor yang menyebabkan turunnya utang saham Adaro. Faktor yang pertama, turunnya utang dividen sebesar 100%. Faktor yang kedua, penurunan utang pajak penghasilan sebesar 9,6% dari yang tahun lalu 1,1 miliar US dollar menjadi 45 juta US dollar. Beralih ke ekuitas. Ekuitas perusahaan naik dari tahun lalu 6, miliar US dollar naik menjadi 7,5% menjadi 7 miliar US dollar. Hasilnya, return of equity naik 27%. Dengan begitu, rasio ekuitas terhadap utang perusahaan juga turun di 42%. Selanjutnya, pendapatan perusahaan turun 3,4 miliar US dollar, sedangkan beban pokok pendapatan meningkat 2 miliar US dollar dari yang tahun sebelumnya 1, miliar US dollar. Laba bersih perusahaan pada kuartal 2 ini juga turun sampai 1 miliar US dollar. Hasilnya, net profit margin perusahaan disetahunkan cuma naik 25%. Hal ini terbukti dari tahun 2022, profitnya hampir 32%. Kesimpulannya, penurunan aset tidak terlalu besar dengan return of asset 17,9%, kemudian ekuitas naik sebesar 27%. Liabilitas turun dengan debt equity ratio 42%. Saham Adaro layak dikoleksi. Saat ini valuasi saham Adaro sedang murah-murahnya karena PBV-nya sedang 0,89 kali dan PER 3,2 kali. Saham ini sudah membagikan dividen 2 kali dengan total 492 per lembar sahamnya dan payout ratio 60%, sedangkan dividen yield-nya 18%. Beralih ke perusahaan Astra Agro Lestari dengan kode saham AALI dengan market cap 14 triliun. Perusahaan bergerak di bidang kelapa sawit. Salah satu produk mereka yaitu minyak goreng Vilma. Laporan keuangan dimulai dari aset. Aset perusahaan kuartal 2 ini masih sama dengan tahun lalu, yaitu 29,2 triliun rupiah. Pertumbuhan aset tidak terlalu naik signifikan, cuma 2,5%. Untuk utang perusahaan sedikit naik dari tahun lalu 7 triliun, naik menjadi 7,2 triliun. Sayangnya ekuitas juga sedikit turun, tahun lalu sebelumnya menjadi 21,9 triliun. Sehingga debt equity ratio sedikit naik di 33,6%. Pendapatan bersih perusahaan turun dalam dari tahun lalu 10,9 triliun turun menjadi 9,3 triliun. Hal ini disebabkan karena turunnya penjualan sawit mentah dan turunnya penjualan pihak ketiga. Dengan beban pokok pendapatan 8,3 triliun rupiah, hasilnya laba bersih perusahaan 398 miliar dan net profit margin cuma 3,9%. Kesimpulannya, pertumbuhan aset dan ekuitas cuma naik sedikit 2,5% dan 3,4%. Dari segi hutang, debt equity ratio naik 33,6%. PER perusahaan cukup mahal di 20 kali. Namun, saham ini punya PBV yang rendah, ditambah saham ini membagikan dividen 492 per lembar saham
dengan payout ratio 60% dan dividend yield-nya mencapai 18%. Selanjutnya ada saham Pegas yang sudah merilis laporan keuangan tanggal 31 Agustus kemarin. Perusahaan yang bergerak di bidang minyak, gas, dan batubara punya market cap mencapai 32 triliun rupiah. Kemudian aset perusahaan turun 3% dari tahun lalu sebesar 7,1 miliar menjadi 6,9 miliar US dollar. Total utang perusahaan turun sekitar 4% dari tahun lalu 3,7 miliar US dollar, sekarang di level 3,5 miliar US dollar. Ekuitas PGAS juga turun dari tahun lalu yang sebesar 3,4 miliar US dollar menjadi 3,3 miliar US dollar. Hal ini membuat debt equity ratio PGAS di 139%. Pendapatan dan beban pokok tidak ada perubahan 1,7 miliar US dollar dan 1,4 miliar US dollar. Akibatnya, laba bersih perusahaan turun dari tahun lalu 278 juta US dollar menjadi 199 juta US dollar. Kesimpulannya, peningkatan aset dan ekuitas tidak naik signifikan dan cenderung turun. Return of equity 11,3%, net profit margin 8,1%. Penurunan juga diikuti utang. Debt equity ratio masih tinggi di 139%. Meski memiliki utang, saham ini masih membagikan dividen 141 per lembar sahamnya dengan payout ratio 78% dan dividen yield-nya mencapai 10%. Valuasi saham ini masih tergolong rendah dengan PBV 0,8 kali dan PER 7,5 kali. Laporan keuangan selanjutnya datang dari PT Unicharm Indonesia yang sudah rilis 15 Agustus 2023 kemarin dengan market cap saat ini 5 triliun rupiah. Alasan aku ingin membahas saham ini karena perusahaan bergerak di bidang keperluan bayi, pembalut, dan tisu basah yang mana produknya cukup terkenal. Pembahasan dimulai dari aset. Pertumbuhan aset masih sama dari tahun lalu, sekitar 8,3 triliun. Dengan return of asset naik 4%. Kemudian, utang turun dari tahun lalu 3,2 triliun, 4% menjadi 3 triliun. Jumlah ekuitas naik dari tahun lalu 5,1 triliun menjadi 5,3 triliun. Bila dibandingkan secara kuartal, debt equity ratio turun sedikit. Laba saham UCIT naik dari tahun lalu 115 miliar dan di kuartal 2 tahun ini mencapai 184 miliar. Dan kita bisa lihat secara kuartal terus mengalami kenaikan dengan net profit margin 4,4%. Kesimpulannya, return of asset dan return of equity tetap naik sedikit 4,4% dan 6,9%. Sementara debt equity ratio mulai turun dan tetap terjaga dengan baik di level 57%. Valuasi saham ini di harga normal dengan PBV 1 kali dan PER agak mahal di 14 kali. Selain itu, perusahaan juga membagikan dividen 15,14 per lembar sahamnya dengan dividen yield-nya 1% dan payout ratio di 17%. Laporan keuangan yang sudah terbit di tanggal 17 Agustus 2023 datang dari PT Soci Lines. Perusahaan ini bergerak di bidang jasa konsultasi manajemen dan anak perusahaan bergerak di bidang pelayaran dan pembangunan kapal. Saat ini, perusahaan punya market cap 1,2 triliun yang tergolong middle cap. Aset perusahaan tidak bergerak naik atau turun di level 628 juta US dollar. Sementara return of asset naik 2,5%. Untuk liabilitas berkurang sedikit dari tahun lalu 259 juta US dollar menjadi 246 juta US dollar. Dengan total ekuitas sedikit naik dari tahun lalu 374 US dollar menjadi 384 US dollar. Hasilnya, debt equity ratio beberapa kuartal mengalami tren penurunan. Saham Soci punya 64% debt equity ratio. Pendapatan dan beban pokok
juga mengalami kenaikan, artinya perusahaan mengalami perkembangan dengan laba tahunan berjalan naik dari tahun sebelumnya 5 juta US dollar menjadi 8 juta US dollar. Sementara NPM perusahaan secara tahunan naik 9%. Kesimpulannya, valuasi saham sangatlah murah dan bisa dibilang salah harga karena punya PBV 0,2 kali, sementara peer punya 5 kali. Aset dan ekuitas perusahaan naik sedikit dengan ROA 2,5% dan ROE 4%. Hutang juga mengalami sedikit penurunan dengan debt equity ratio turun hingga 64%. Oke, itu dia laporan keuangan yang baru saja dirilis. Tetap analisa lagi ya pilihan investasimu. Video ini bukan bersifat ajakan untuk membeli saham tadi. Video ini hanya berisi informasi untuk membantu kamu memilih saham. Segala kerugian dari keuntungan dalam memilih saham dari video ini ditanggung pribadi masing-masing. Sekian dari Remaja Disorientasi, sampai jumpa di video selanjutnya.